Hai, ini video pertamaku mau nge-review buku. Karena selama itu aku suka baca, tapi aku nggak pernah kepikiran buat review buku. Dan salah satunya kenapa aku mau review buku, biar ada pertinggal untuk diriku sendiri dari semua buku yang udah aku baca. Tuh. Jadi udah sekitar 2 tahunan ini semenjak aku kerja, aku tuh suka baca buku. Apalagi karena Jakarta ada Cikini dan aku bisa minjem buku secara gratis gitu kan, tanpa ngeluarin uang. Nah, aku suka baca buku self improvement semenjak kerja tuh karena banyak hal-hal kadang di luar ekspektasiku yang aku tuh nggak tahu biasa alasannya apa, tapi aku nggak tahu nyari jawaban di mana, dan aku nggak mau terlalu bergantung sama media sosial, nggak mau terlalu menerima banyak opini-opini orang yang mungkin kadang nggak berdasar. Jadi aku suka baca buku self improvement gitu kan. Nah, aku tuh suka baca buku biasa dari yang buku terjemahan penulis-penulis Korea. Kayak nggak tau ya, lebih relate aja gitu ke aku gitu kan. Nah, terus juga ini tuh penulisnya Dancing Snail. Dia tuh punya beberapa buku, aku lupa sih buku-buku sebelumnya apa yang udah aku baca, tapi ini Dancing Snail Easy Happiness. Jadi ini tuh kiat bahagia dengan cara sederhana. Ini bukan tipe buku yang bakal ngasih kamu, oh cara bahagia tuh gini 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 gini, nggak yang ngasih step, nggak yang terlalu menggurui. Kalian tau lah ya menggurui itu gimana. Nah, dia itu menurut aku tulisannya tipe yang bisa memvalidasi emosi kita, perasaan kita sebagai manusia. Itu paling penting satu. Nah, terus lagi ini kan buku self improvement, beda sama novel. Kalau novel kan ada alur yang harus kita ikuti dari awal sampai akhir biar kita tahu jalan ceritanya. Buku ini dia tuh beda, jadi ada 6 bab. 6 babnya ini tuh 6 judul ini ada lagi subjudulnya. Misalnya judul pertama itu contohnya adalah tentang untuk aku yang kelupaan bahagia saking kelewat sibuk. Nah, dari judul itu nanti ada subjudul lagi gitu kan. Dan setiap subjudul itu cuman isinya 3 sampai 5 halaman sekitar itu. Jadi menurut aku, yang bagi kalian yang pengen baca buku tapi nggak bisa atau nggak tahan baca bacaan yang panjang, atau mungkin nggak punya waktu untuk baca gitu kan, nah ini tuh tipe buku yang kalian bisa baca dalam sekali duduk. Sekali duduk tuh kayak oh aku cocok nih judul ini, misalnya kamu baca dalam 5 menit tuh selesai gitu loh. Nah, ada satu topik yang aku suka, satu subjudul itu dari halaman 33, belajar merasa cemas secukupnya saja. Nah, ketika baca ini tuh aku kadang suka cari juga sih mana yang relate untuk. Jadi ada masa aku nggak baca semuanya gitu, tapi kalau pengen aku baca semua gitu kan. Nah, dia tuh diawali dengan biasa kayak pengalaman atau pertanyaan gitu-gitu kan. Jadi sini ceritanya ada psikolog, psikolog sama orang-orang yang menua secara bahagia gitu kan, dengan bahagia. Psikolog ini bertanya, sebenarnya syarat kebahagiaan itu apa? Nah, orang pertama dari orang-orang itu dia bilang gini, sikap dewasa yang beradaptasi dengan penderitaan. Nah, jadi terus si penulis tuh ngejelasin, dia bilang gini, emang kesimpulannya siapapun, semua orang di dunia itu nggak akan bisa menghindari penderitaan kan. Kita semua itu punya penderitaan, bentuknya aja yang berbeda gitu. Nah, terus juga dia bilang, sebenarnya ketika dihadapkan pada masalah yang begitu rumit, yang membuat kita menjadi tidak bahagia itu bukan penderitaannya, tapi ketika kita menghadapi penderitaan seolah-olah masalah itu nggak ada. Katanya itu justru yang bikin kita menderita. Nah, terus juga dia ngingetin kita, rasa cemas itu nggak akan bisa kita hindari, nggak bisa dikurangin gitu. Karena kita juga tahu dong, semua hal yang berlebihan itu nggak baik, itu satu. Nah, itu tuh harus ada di standar cukup tuh. Terus dia juga bilang, nah ada nih dia ngutip dari ada filsuf asal Denmark, dia bilang
Orang yang belajar untuk bisa mengatur rasa cemas dengan secukupnya saja, sama seperti orang yang belajar hal yang sangat penting. Jadi ketika kita bisa mengatur rasa cemas, itu kita udah belajar hal yang penting, guys. Nah, terus juga dia ngingetin, kalau hidup kita lurus-lurus aja tuh sebenarnya juga nggak kurang asik. Karena hidup itu harus ada naik dan turun. Tuh. Terus dia menutup kalau ini dari salah satu kritikus film, Lee Dong-jin. Jalani setiap hari dengan sungguh-sungguh dan biarkan hidup mengalir apa adanya. Jadi itu dari buku ini tuh, dia tuh ngambil dari semua POV, guys. Jadi aku suka gitu. Dia ngambil dari filsuf ini, dia juga ngasih kutipan dari, ya ini salah satunya kritikus film, dia juga dari sisi dia sendiri, si penulis gitu kan. Nah, itu aku suka dari bacaan ini, itu paling penting, bahasanya gampang dipahami. Jadi buat kamu yang mau mulai baca buku ini bagus gitu. Kenapa baca buku itu juga penting di era saat ini? Karena kalau kita terlalu banyak menerima info dan kita nggak tahu ngefilter mana yang bagus, guys, suatu kita juga bakal runyam. Jadi kalian harus baca buku ini bisa kalian baca di saat-saat senggang. Visualnya juga bagus, aku suka tuh. Terus juga ada kutipan, sikap menerima bukanlah keputusasaan, sikap menerima akan membukakan pintu kemungkinan yang lain. Itu diambil dari Frank Ostaseski. Ini tuh cuman 265an halaman, jadi bisa kalian baca. Aku sih minjem ya dari Cik ini, karena kalian tahu sendiri lah gimana. Jangan lupa baca. Bye.